yang akan menjadi titik pola reversal ya, dan potensi besar ya buat dia ngelanjutin sebuah kenaikan. Oke, baik, kalau teman-teman semuanya, ya di sini aku coba analisa XAUSD buat tanggal 3 sampai 7 November 2025 ya. Teman-teman bisa simak aja dari awal sampai akhir. Tapi sebelum aku jelaskan, buat teman-teman yang ingin masuk di Telegram, masuk aja, klik aja linknya di bio. Biasanya di situ kami share informasi dan edukasi yang lainnya. Oke, di sini kalau kita lihat secara weekly dulu ya, teman-teman semuanya. Kita bakal bedah secara multi time frame. Ya, secara weekly kita lihat di sini ada fair value gap ya, dan ada gap yang potensi buat di respect, dan ternyata sesuai di respect ya, dan ini ada gap juga ya teman-teman semuanya ya. Jadi kita buka weekly, kelihatan gap ini adalah sebagai key level atau fair value gap lah dalam artian, dan kita buka secara daily ya teman-teman semuanya. Di sini kita lihat untuk secara daily ya, udah mulai kelihatan dari volume buyers ya. Di sini volume buyers udah lumayan kelihatan, dan ini candlenya juga ngebreak candle sebelumnya dan sudah ngambil area liquidity bawah sini ya, yang akan jadi bahan bakar dia sebelum naik atau sebelum rally lebih lanjut gitu ya. Oke. Nah, zona kita juga di respect ya teman-teman semuanya. Di bawah sini fair value gap ya, di respect dan sesuai dia ngepump, dan apakah kelanjutannya tuh bagaimana gitu, the next dia bakal kemana. Oke, kita bakal lihat secara multi time frame di H4 ya, di sini ya teman-teman semuanya. Oke. Ini untuk gold kemana bang? Oke, untuk gold kita buka secara H4. Di sini apakah terjadi sebuah konfirmasi atau pola reversal dalam artian ya. Oke, di sini kalau kita lihat ya teman-teman semuanya, ada volume dari buyers yang pertama, ini yang pertama, terus yang kedua sudah ngambil bahan bakar juga ya, dan ada double bottom ya, double bottom yang akan menjadi titik pola reversal ya, dan potensi besar ya buat dia ngelanjutin sebuah kenaikan dengan batas dia di area sini ya. Jadi ada potensi besar ya teman-teman semuanya, asalkan area resisten dia ini di break ya. Kalau misalnya ini di break, potensi buat dia lanjut kenaikan cukup lumayan ya. Jadi di sini konsepnya gini ya, ketika dia respect area itu dan ngebreak area yang memang harus di break gitu, kalau misalnya dia mau naik gitu, itu area resisten. Nah, potensi buat dia retracement fullback baru lanjut rally. Yang pertama target dia di area liquidity ini dulu yang potensi diambilnya ya. Jadi seperti itu untuk area zona XA USD buat tanggal 3 sampai 7 November. Oke. Dan apakah ada potensi buat penurunan, Bang? Oke, kalau kita lihat di sini ya, teman-teman semuanya. Penurunan ya. Mungkin bisa saja penurunan untuk ambil sebuah liquidity lagi sebelum dia lanjut lebih tinggi gitu ya. Di sini area sini akan jadi titik pantauan kita juga untuk dia ambil sebuah liquidity. The next area zona paling bawah, kita bakal lihat zonanya di area sini ya. Sini ya, sini. Ini area apa bang? Ini area supportnya dia ya. Jadi liquidity 2 ini potensi diambil kalau misalnya dia mau ke bawah lebih lanjut gitu ya, untuk ngambil bahan bakar sebelum dia lanjut kenaikan ya, dalam artian ya. Oke, jadi seperti itu konsepnya. Zonanya teman-teman bisa pantau nih, yang pertama yang high risk, terus yang kedua ya kalau misalnya di break gimana bang, yang di atas. Oke, zona yang ketiga ini yang di atas ini. Nah, jadi kalau misalnya secara skenario ya teman-teman semuanya, oke, kita lihat nanti hari Senin atau Selasa ini akan jadi titik pantauan kita. Ini yang pertama. Terus kalau misalnya dia mau lanjut ke bawah lagi dan ya jatuh kembali, ya kita pantau di bawah ini untuk area swing jauh gitu ya, dalam artian ya. Kita bisa pantau, dan kalau misalnya ini di break area 4025 ya, berpotensi buat dia lanjut rally atau terbang kembali lah, dalam artian ya. Jadi teman-teman secara strategi tinggal ambil breakout fullback entry gitu ya. Itu aja sih konsep terbaiknya gitu ya. Oke, dan apakah ada peluang buat sell teman-teman semuanya? Nah, kalau untuk saat ini ya sebenarnya bisa-bisa aja kalau di sini teman-teman semuanya ada konfirmasi buat penurunan, teman-teman bisa masuk ya. Tapi menurut aku pribadi secara beresiko ya, menurut aku pribadi tuh terlalu beresiko lah, dalam artian, dan RR-nya juga kurang bagus gitu ya. Kalau misalnya kita swing dan
cari sell gitu, itu kurang bagus ya. Tapi kalau misalnya buat scalping ya bebas lah, boleh lah gitu ya, dalam artian ya, karena yang namanya gold ya ATH juga lumayan gitu ya. Yang namanya gold rally-nya juga lumayan. Tapi tidak menutup kemungkinan pasti ada yang namanya retrace ataupun fullback. Nah, bisa manfaatkan fullback itu dan bisa juga ambil peluang buat di hold atau swing gitu ya, dalam artian ya. Oke, itu aja teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di next video. Bye-bye.